Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pelamar dinyatakan gugur. Nah, ini tertuang dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 di bagian keempat, yaitu terkait pelamaran, pasal 22 menyebutkan yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan pelamar gugur. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Nah, jadi pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Kemudian ayat yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Nah, ini ketentuannya. Jadi pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan juga satu kebutuhan jabatan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui melamar. Nah, ini jika diketahui melanggar yang pertama yaitu lebih dari satu instansi daerah dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan P3K, atau yang kedua yaitu menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dinyatakan gugur. Nah, ini dia Bapak Ibu penyebab pelamar dinyatakan gugur. Jadi bagi Bapak Ibu tidak boleh melamar lebih dari satu instansi daerah atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K, dan juga tidak boleh menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Jika diketahui melakukan dua hal yang dilarang ini, maka Bapak Ibu akan dinyatakan gugur. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan bagi pelamar yang akan melamar di seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian pada pasal 23 ini mengatur tentang pendaftaran dan juga pembuatan akun di portal sscsnbkn.go.id. Kita lihat ayat yang pertama. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCSN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, ini dia Bapak Ibu prosesnya. Jadi Bapak Ibu nantinya yang belum membuat akun, nantinya Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu di portal sscsnbkn.go.id, kemudian dilanjutkan dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, yang mana dokumennya nantinya di-scan Bapak Ibu, di-scan berbentuk PDF, yang mana nantinya diunggah di portal SSCSN di akun masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali di awal pembukaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Nah, jadi ini hanya dapat dilakukan satu kali, yaitu ketika seleksi P3K Guru 2022 ini sudah dibuka. Kemudian ayat yang ketiga, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan. Nah, ini kecuali Bapak Ibu, kecuali jadi tidak perlu membuat akun bagi pelamar sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Nah, jadi pelamar prioritas 1 ini tidak perlu membuat akun di tahun 2022. Karena pelamar prioritas 1 ini sudah memiliki akun tahun lalu, dan pelamar prioritas 1 ini mendapat prioritas Bapak Ibu, mendapat prioritas, dan THK 2 ini urutan teratas, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Jadi seperti itu.
Kemudian yang nge-B, pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K Guru tahun lalu, tahun 2021 dan sudah memiliki akun sscsn.bkn.go.id, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun di P3K Guru tahun 2022. Jadi seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu belum pernah mengikuti seleksi tahun lalu, maka Bapak Ibu wajib membuat akun. Jadi seperti itu untuk ketentuan pembuatan akun di portal sscsn.bkn.go.id. Kemudian pada ayat yang keempat, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun tahun lalu, ini tidak perlu membuat akun lagi. Namun, Bapak Ibu dapat melakukan pembaruan data dan juga dapat mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki tahun lalu. Jadi seperti itu. Kemudian pasal 24-nya, pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, ini dapat langsung melakukan pemilihan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN, yang mana nantinya akan tampil Bapak Ibu, akan tampil instansi mana yang membuka lowongan untuk formasi P3K ini. Jadi seperti itu untuk tahapan pembuatan akun dan juga pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.